Oke, oke, kita masuk pertanyaan dulu nih Om. Awal-awal nih Om. Kita kenalan dulu nih Om. Oke. Boleh Om. Gue kali gue di sini selaku manajer rumah kedua sekaligus co-founder. Terus apa lagi? Oh, asal muasal Tangerang. Kelahiran Tangerang. Usaha yang Om jalanin ini usaha apa nih Om? Gue sini bergerak di bidang F&B ya, terutama di bisnis kopi, kafe juga sekaligus. Terus kenapa Om bisa milih di daerah sini Om? Di daerah sekitar ini? ya berawal dari keresahan gue sih. Sebenarnya awal-awal kan memang asal muasal balik ke asal muasal ya, bukan orang Tangerang aslinya. Nah dulu tuh di Tangerang sebelum tahun 2021 terutama itu masih susah banget wadah untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang terutama kita F&B gitu ya. Nah sehingga mereka harus pergi ke Tangerang Selatan atau ke Jakarta gitu kan. Nah makanya gue di sini kayak kenapa nggak gue coba nih untuk bikin bisnis F&B di tempat kelahiran gue sendiri gitu loh. Terutama kan di Tangerang ini kan masih sepi ya. Terus juga coba deh gue mulai kalau emang misalkan berhasil, yang poin plusnya adalah kota Tangerang juga bisa menjadi wisata yang maju. Benar. Untuk orang-orang ya untuk turis lah ya, turis dari luar kota gitu sih. Kalau boleh tahu ini didirikannya tahun berapa Om? Kita berdiri di 2021 bulan Juli tanggal 28. Sampai tanggal tahu tuh ya. Iya, hafal ya. Nah tujuannya kan udah tuh ya tadi ya gitu. Terus kendala apa sih Om yang Om jalanin selama ini gitu, selama proses terjadinya ini? Kendalanya ya kurang lebih mulai banyak muncul kompetitor lainnya sih, terutama yang di bidang kopi dan kafe gitu loh. Dimana ya kita untuk penggerak bisnis yang namanya lagi banyak kompetitor ya harus terus berinovasi pada setiap harinya, maupun di marketingnya maupun di R&D-nya. Jadi kita emang harus berinovasi terus lah pokoknya. Setiap tahunnya loh. Bahkan setiap hari. Terus agar supaya orang lain berminat. Yes, gitu. jadi kita ya harus kelihatan value-nya yang paling muncul nih dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Habis itu apa tujuan di tahun ini Om? Rumah kedua ini tujuan apa? Tujuannya kita di sini lagi ingin mengembangkan rumah kedua dalam program kemitraan. Jadi kita di sini lagi membuka kemitraan dalam artian mungkin istilah yang lagi dikenalnya franchise. Kita lagi coba berusaha untuk membuka franchise buat orang-orang yang ingin memulai bisnis kopi di tahun ini bahkan di tahun berikutnya gitu sih dengan brand si rumah kedua ini. Apakah ada lagi dukungan dari pihak pemerintah, yayasan, sponsor kita dari rumah kedua ini? Kalau untuk dukungan dari sponsor atau pemerintah sih jujur sampai saat ini sih belum ada sih, karena emang kita dari awal berbisnis emang tidak untuk mengharapkan itu sih. Maksudnya ya udah ya kita berbisnis ya kita bergerak sendiri, kita berkembang sendiri tanpa ada bantuan sponsor atau pemerintah. Sampai saat ini sih nggak ada sih. Saat ini berarti belum ada sponsor. Kalau kita bergerak sendiri sih. Jadi dikasih sendiri lah ya. Terus kalau untuk susunan organisasi yang ada di rumah kedua ini gimana sih Om? Boleh tahu? Kalau untuk susunannya sendiri itu dari yang pertama itu ada komisaris, yang kedua itu ada manajer sekaligus co-founder ya, yang ketiga itu kita untuk ketiganya itu bagian itu ada head itu ada head barnya sama head kitchennya. Nah di masing-masing bagian head bar dan head kitchennya itu dibawain sendiri langsung ada staff-staffnya. Terus sih. Terus gimana nih Om? Bagaimana sistem rekrutan karyawan di rumah kedua ini? Kalau sistem rekrutan gampang sebenarnya, kita tinggal kalau kita biasanya kita open hiring di sosmed, kita pakai media promosi juga, habis itu kita ada tahap interview,
setelah tahap interview sudah kelihatan siapa aja yang keterima calon-calonnya, di situ baru kita ada training. Karena kalau misalkan di dunia FNB itu wajib ada training supaya menyesuaikan sama tempatnya. Karena kan setiap perusahaan FNB itu kan mempunyai SOP yang beda-beda ya. Nah, itu makanya kita ada training gitu supaya sesuai sama SOP yang kita punya juga gitu. Pemenuhan. Oke. Kalau kita di sini biasanya untuk setiap 2 bulan sekalinya kita ada kompetisi kecilan. Kompetisi kecilan dalam artian untuk si SDM-nya, staff atau teacher itu kita adain kompetisi. Kompetisinya dalam artian supaya mereka keahliannya diuji. Jadi mereka nggak pasif. Jadi di sini nggak cuma sekedar bikin kopi, tapi hanya bahan yang baru custom saja, tapi juga untuk kemampuan mereka kita coba nih sejauh mana dia memahami tentang dulu gitu loh. Nah, setelah dari itu kita ada pemenangnya itu kita kasih hadiah. Terus menunya kita munculkan di sini, sekaligus kita kasih presentasi untuk proses juaranya. Selanjutnya, bagaimana sih yang cara memotivasi anggota pengurus di rumah kedua ini? Motivasinya apa ya? Supaya semangat gitu, nggak malas. Sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan namanya pekerjaan kan kita sebenarnya harus profesional ya. Dalam artian ketika misalkan kita nggak ada motivasi apa sih, karena bukan motivator ya, balik lagi kita ya coba. Kalau di sini kita nggak terlalu stres dalam artian untuk masalah secara magang itu kita nggak yang palpak banget. Makanya supaya si staff-staffnya pun kita itu nggak terlalu segan gitu. Cuma kalau untuk masalah pekerjaan tetap harus profesional, balik lagi karena kan kita di sini berorganisasi ya, berstruktural gitu loh. Jadi ya biasa aja lah. Maksudnya kalau misalnya perusahaan yang lumayan agak kaku kali ya. Kalau kita sih pembawaannya santai. Apakah ada pertemuan ini om? Pertemuan rutin jamnya? Kita ada meeting. Kita ada meeting. Ya, cuma itu hanya untuk manajerialnya doang. Ya, untuk mengevaluasi. Kalau untuk staffnya itu ada di setiap sebulan sekali. Yes. Cara mengontrol dalam pendanaan sih sebenarnya balik lagi ya, dilihat dari posting kita setiap bulannya ada berapa persen. Ketika misalkan ya dari sininya juga kan udah ada standarisasi untuk minimal angka omset per bulannya ya. Jadi ketika emang misalkan kita lihat dulu dari omset per bulannya itu udah di angka minimal atau belum, jadi situ kita harus stop. Karena kan dari perusahaan sendiri itu kan butuh keuntungan, jadi bukan cuma pengeluaran ya untuk bayar karyawan, ya, tapi kita sisihkan juga untuk tabungan kita setiap bulannya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika misalkan ada kerusakan dari bangunan, amin misalkan kebakaran atau bocor atau segala macam, nah kita bisa memakai uang tersebut gitu. Kayak bagaimana sih cara mengondisikan para anggota yang bekerja efektif, produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Balik lagi ke SOP. Kita di sini ada SOP untuk staff-staffnya juga, mulai dari waktu keterlambatan, juga mulai dari jam kerjanya seperti apa. Jadi kita harus briefing ke mereka untuk SOP ini harus ditekuni. Jika enggak, kita ada tradisinya sendiri. Tapi jika emang misalkan ya
rajin atau apa segala macam mereka bagus kinerja, baru kita kasih reward. Cukup sekian aja loh. Oke, Pertanyaannya thank you. itu aja. Thank you. Ntar kalau ada yang kurang tambah-tambah Ya, terima kasih banyak nih Om buat pertanyaannya nih Om, buat waktunya. Sama sukses untuk kalian. Amin Om, makasih banyak Om. Ya.